Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Agus Triyono, NIM saya 219030231 dari kelas C Malam. Saya akan mempresentasikan tahapan-tahapan untuk merekrut karyawan baru. Berikut ini adalah struktur organisasi yang ada di Amaris, khususnya di Palangkaraya, di mana dikepalai oleh hotel manager, di bawahnya ada asisten hotel manager, dan di bawahnya ada accounting supervisor, ada supervisor operasional, terus ada engineering supervisor, ada sales eksekutif, dan ada HRD supervisor, dan dimana di bawahnya itu ada para staff-staff dan beserta jajarannya. Berikut ini adalah formulir permintaan tenaga kerja baru, di mana formulir ini biasanya ditulis oleh supervisor untuk meminta tenaga kerja baru untuk mengisi posisi yang kosong atau ada penambahan tenaga kerja baru, di mana formulir ini akan diajukan ke HRD. Berikut ini adalah perencanaan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja baru. Sumber rekrutmen biasanya dari iklan. Pelamar mengirimkan karena mendapatkan informasi dari iklan yang memasang lowongan pekerjaan yang dapat dilakukan di berbagai tempat dan menggunakan berbagai media. Yang kedua adalah instansi pemerintah. Yang ketiga adalah perusahaan penempatan tenaga kerja atau internal. Rekrutmen dilakukan terhadap pelamar yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang kegiatan utamanya adalah mencari dan menyalurkan tenaga kerja. Yang keempat adalah perusahaan pencari tenaga kerja profesional. Yang terakhir adalah lembaga pendidikan. Rekrutmen dilakukan terhadap pelamar melalui lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tingkat sekolah menengah, tingkat atas, dan pendidikan tingkat tinggi. Konsep iklan media sosial biasanya kita buat untuk pencarian tenaga kerja baru atau memposting tenaga kerja yang kita butuhkan untuk mengisi kekosongan yang ada. Biasanya isinya itu kualifikasi atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelamar, terus alamat email atau alamat perusahaan untuk mengirimkan CV dan surat lamaran kerja untuk diseleksi tahap selanjutnya. Berikut ini surat undangan interview. Biasanya kita kirim melalui email, by telepon, atau by WA atau WhatsApp. Biasanya kita tujukan ke para pelamar yang memenuhi kualifikasi kita. Setelah kita seleksi, baru kita melakukan pemanggilan untuk memenuhi jadwal interview. Berikut ini ada formulir seleksi lamaran calon pekerja yang kita butuhkan, di mana di situ ada beberapa nama yang sudah kita panggil untuk memenuhi panggilan interview, dan kita berikan penilaian, dan kita mencari tahu skill dan basic apa yang mereka miliki. Berikut ini uji tertulis dan hasil sesi wawancara, di mana formulir ini ditulis dan diisi oleh HRD dan user untuk ditindaklanjuti bagaimana dan siapa saja yang berhak dilanjutkan untuk proses selanjutnya. Contohnya seperti ini, mereka menulis pendapat masing-masing, lalu untuk dirembukan atau ditentukan siapa yang akan lolos pada tahap selanjutnya. Berikut ini adalah formulir peringkat kelulusan calon pekerja, di mana di situ ada nama-nama calon pekerja yang sudah diinterview dan dikasih penilaian, dan hasil penilaiannya adalah seperti ini. Contoh formnya diurutkan dari nomor 1 sampai seterusnya dan diberi nilai, dan apabila nilai yang paling tinggi dialah yang akan diproses untuk ke proses yang selanjutnya. Berikut ini adalah surat keputusan penempatan pekerjaan, biasanya ditulis oleh HRD untuk disampaikan kepada pekerja baru dan diberikan kepada pekerja baru, di mana di situ terhitung mulai dari tanggal berapa sampai berapa lamanya, terus kemudian ada jabatan mereka yang mereka dapatkan di tempat kerja yang baru.
Berikut ini adalah penawaran kerja pada calon pekerja yang diterima atau setelah lulus seleksi. Proses selanjutnya adalah penandatanganan kontrak sebagai calon pekerja baru, dan di situ ada beberapa pasal yang harus dipatuhi atau peraturan yang harus dipatuhi oleh calon pekerja. Dan apabila pihak kedua atau calon pekerja baru menerima, mereka biasanya langsung tanda tangan di bawah dan ditandatanganin oleh manajernya. Berikut ini adalah contoh video saat interview dan contoh saat masa orientasi pekerja baru, di mana di situ dijelaskan beberapa pasal-pasal atau peraturan-peraturan yang telah dibuat perusahaan yang dimana harus dipatuhi oleh karyawan baru. Selamat siang, Pak. Ya. Ini berkas atas nama saudara Reza. Oh ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Nah, Siang, Pak. Saudara Reza, ya silakan masuk. Ya, selamat siang. Ya, silakan duduk. Baik, Pak. Terima kasih. Bisa Anda menceritakan tentang diri Anda? Nama saya Raden Reza Perdana Setialang. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Saat ini saya sedang berkuliah di salah satu universitas di Bogor, yaitu Universitas Pakuan. Di sana saya mengambil jurusan manajemen ekonomi. Di CV Anda tertulis bahwa Anda lulusan SMK Perawatan. Lalu mengapa Anda sekarang kuliah dengan jurusan manajemen ekonomi? Bisa Baik. dijelaskan? Jadi sebetulnya saya ini tertarik dengan dunia kesehatan, juga dengan di bidang manajemen. Ya, namun saya lebih memilih manajemen, Pak, karena manajemen itu lebih melingkup dalam segala hal, Pak. Sedangkan kesehatan, saya hanya mempelajari ilmu tentang dunia kesehatan. Ya, baik. Apakah sebelumnya Anda pernah bekerja? Ya, selama pengalaman saya bekerja di dunia kesehatan semua, Pak. Yang pertama, saya bekerja di klinik bersalin. Dia di sana lebih menguntungkan, lebih memajukan tentang dunia persalinan, Pak. Jadi mengenai USG dan segala hal. Yang kedua, saya bekerja di klinik Polres Bogor. Di sana saya belajar tentang manajemen juga, sehingga saya tertarik dengan dunia manajemen ini. Pengalaman serta keahlian apa yang Anda dapat dari pekerjaan tersebut? Ya, yang jelas di sana saya belajar mengenai hal agar lebih teliti dalam melakukan sesuatu. Dan di sana juga saya mempraktikkan hal-hal apa saja yang dipelajari selama di sekolah. Mengapa kamu resign dari pekerjaan tersebut? Karena saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah saya, Pak, yaitu di bidang manajemen. Sehingga saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut dan ingin memulai kembali dari nol dalam bidang manajemen. Ceritakan kelebihan Anda. Ya, baik. Dari segi kelebihan, saya memiliki ketelatenan pada waktu. Saya selalu berusaha untuk tepat waktu. Yang kedua, saya mampu bekerja baik tim maupun individu. Yang ketiga, saya memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap apa yang saya lakukan. Kekurangannya? Kekurangannya, saya memiliki rasa percaya diri yang kurang. Namun, saya telah bergabung dalam organisasi kepemudaan. Di sana saya sebagai wakil, dan di sana pula saya belajar untuk melatih rasa percaya diri yang saya. Mengapa Anda tertarik dengan perusahaan kami? Ya, baik. Perusahaan Bapak ini memiliki jenjang karir yang baik. Saya ingin mengaplikasikan apa yang saya pelajari selama berkuliah ke perusahaan Bapak ini. Berapa gaji yang Anda inginkan? Untuk gaji, saya mengikuti standar apa yang telah ditentukan di perusahaan ini, Pak. Apakah Anda siap untuk bekerja lembur? Saya siap untuk bekerja lembur, asalkan lembur itu tidak mengganggu jam perkuliahan saya. Ya, terima kasih. Jawaban-jawaban saudara sudah kami simpan. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Baik, untuk pertanyaan saya, mungkin setelah wawancara ini selesai, apakah ada tes-tes lain yang akan saya hadapi? Ya,
tes selanjutnya itu ada psikotes, kesehatan, dan setelah semua proses tes tersebut berjalan, kami akan menghubungi saudara bila semua dinyatakan lulus. Oke, baik Pak. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Baik, kita sudahi saja wawancara hari ini. Apakah ada yang kurang jelas? Ya, sudah cukup jelas Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya mau bertemu dengan Ibu Mas Rifati. Oh iya, silakan ditunggu dengan setelahnya di sana. Halo Bu, selamat pagi. Halo, iya selamat pagi. Ini peserta orientasinya udah berkumpul semuanya. Baik Mas, silakan diantar ke ruangan. Iya Bu, siap Bu, laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Mas Rifati Islamia sebagai HRD di PT Nusa Bangsa ini. Lalu di sebelah kanan saya. Terima kasih Ibu, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Reza Safira sebagai asisten dari Ibu Mas Rifati Islamia. Lalu di sebelah kiri saya. Terima kasih, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Amiruddin. Saya sebagai pengawas orientasi di PT Nusa Bangsa. Baik, selanjutnya Bapak lagi boleh minta tolong untuk menonton Bapak Sabil. Oh iya, tunggu sebentar. Silakan masuk, Mbak. Terima kasih. Mari kita sambut Direktur PT Nusa dan Bangsa, Bapak Sabil. Baik, selanjutnya ialah sambutan dari Direktur Utama kita, Bapak Sabil. Untuk Bapak Sabil kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di perusahaan kami. Semoga kalian bisa menunjukkan kinerja terbaik Anda untuk memajukan perusahaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk peraturan dan kebijakan perusahaan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ibu Mas Rifati. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk peraturan yang harus ada di perusahaan ini akan saya bacakan. Bab pertama untuk pasal pertama, hari kerja dan waktu kerja. Yang pertama, hari atau jam kerja pegawai dengan fungsi atau jabatan pegawai tersebut namun tidak melebihi 7 jam sehari dan 40 jam seminggu atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu. Yang kedua yaitu penentuan mengenai hari kerja dan jam kerja seorang pegawai akan diatur oleh perusahaan selama perubahan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan ayat 1 pasal ini. Ketiga, setiap kelebihan dari hari kerja sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini harus dianggap sebagai kerja lembur. Yang keempat, dengan memperhatikan UU yang berlaku, maka hari kerja dan jam kerja di perusahaan ini sebagai berikut. Yang pertama, hari kerja Senin sampai dengan Sabtu. Yang kedua, jam kerja yaitu Senin sampai dengan Jumat pukul 9.30 sampai 17.00 WIB. Lalu Senin sampai dengan Kamis pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB. Itu untuk istirahat. Lalu untuk hari Jumat pukul 11 sampai 13 WIB untuk karyawan laki-laki. Dan yang terakhir hari Jumat pukul 12.00 sampai 13.00 WIB untuk karyawan perempuan. Terima kasih. Selanjutnya untuk peraturan kerja lembur akan disampaikan oleh Saudari Ibu Reza. Untuk beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Mas Rifatun untuk kepercayaannya. Saya akan membacakan pasal kedua yaitu mengenai kerja lembur.
Pada dasarnya, kerja lembur adalah sukarela bagi pegawai kecuali hal-hal berikut. Yang pertama, dalam hal-hal yang bersifat force majeure seperti kebakaran dan sebagainya. Jadi karyawan baru di sini dapat melakukan kerja lembur jika melakukan dalam hal-hal yang bersifat force majeure seperti kebakaran dan sebagainya. Jadi karyawan baru di sini dapat melakukan lembur apabila ada sesuatu yang darurat seperti kebakaran dan sebagainya. Yang kedua, dalam hal-hal apabila pekerjaan tidak diselesaikan akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau dapat mengganggu kelancaran pelayanan. Seperti itu. Terima kasih. Untuk kewajiban bagi pegawai akan disampaikan oleh Bapak Zaki. Kepada Bapak Zaki saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Ibu Reza. Saya akan menjelaskan peraturan bab 2 pasal 3 mengenai kewajiban bagi pegawai. Yang pertama, mentaati ketentuan jam bekerja. Yang kedua, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan. Yang ketiga, segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan perusahaan, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. Yang keempat, bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya. Dan yang terakhir, menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya. Baik, sekian peraturan dan ketentuan kerja di perusahaan ini. Selamat bekerja dan semoga sukses. Ya, di sini saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ade Purnama Suandika. Saya Aulia Nisa. Ya, kami di sini sebagai dari bagian pelatihan kerja. Ya, langsung saja di sini cara kerja di perusahaan kami ini kan di perusahaan ekspedisi. Nah, di sini kita rekapannya per bulan. Untuk buka buku sama tutup bukunya itu per tahun. Jadi awal tahun kita buka buku, terus akhir tahun kita tutup buku. Jadi contohnya itu seperti ini. Tiap bulan kita akan merekap apa aja yang terjadi setelah terjadi pada perusahaan. Seperti biasanya itu bahan interior, eksterior itu semua akan ditulis di sini. Semua rekapannya. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Saya mau tanya. Ya, silakan. Yang perbedaannya dari harga kemarin sama harga sekarang itu bagaimana? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi harga kemarin dan perbedaan harga kemarin dan harga sekarang itu adalah harga kemarin itu misalnya adalah 2.000 untuk pengirimannya, jasa pengirimannya. Lalu yang harga sekarang itu adalah harga yang hari ini. Mungkin hari kemarin itu 2.000 dan sekarang 3.000, ada kenaikan sebesar Rp1.000. Halo, Assalamualaikum. Bapak Dika. Iya, waalaikumsalam. Mohon ke ruangan saya sekarang. Oh siap Bapak, terima kasih. Saya segera ke sana. Siap. Karena ada sesuatu yang sangat penting. Ya, terima kasih. Ya Bapak, ada apa memanggil saya? Oh ya Bapak, Arya Dika. Ini ada karyawan baru. Nanti silakan diajak ke ruang pelatihan kerja dan sekaligus diperkenalkan dengan orang-orang yang lain. Siap, mari ikut saya. Ini ruangan yang tadi kalian masuk itu ruangannya Bapak Dwi Nama Swandika. Dan selanjutnya kita jalan menuju ruangannya kepala-kepala ya. Nah, ini kemarin waktu kalian orientasi kemarin dan di sini ruangannya direktur kita Bapak Nusabil, terus Ibu Mia dan Ibu Reza dan Pak Zaki Amiruddin. Selanjutnya kita ke sana ya. Nah ini ruangan terakhir kalian dan untuk orientasi kalian itu terakhir di sini ya untuk pelatihan magangnya agar kalian tahu apa kalian kerja di sini itu sebagai apa, cocok di mana. Ini ruangannya Ibu Bila dan asistennya Bapak Koirul. Selamat pagi untuk karyawan baru. Selamat untuk kalian yang sudah keterima di PT Nusa Bangsa ini. Sebelumnya
Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Sabila. Saya sebagai Kepala Administrasi di PT Nusa Bangsa ini. Dan sebelah saya... Ya, perkenalkan, nama saya Mogoilun Marianto. Jabatan saya di PT Nusa Bangsa ini sebagai asisten Bu Nur Aisyah. Ya. Sebelum itu, kalian kan sudah melewati tahap yang panjang, yang sangat panjang, dan akhirnya kalian tuh bisa keterima di PT Nusa Bangsa ini. Nah, kalian akan diberi magang selama 3 bulan, dan itu akan dipantau oleh saya dan juga Bapak Khairul. Jika kalian mengalami kesulitan atau kendala, kalian bisa konsultasi kepada saya ataupun kepada Bapak Khairul. Di sini kalian akan mendapatkan tugas pertama kalian yang akan dibagikan oleh Bapak Khairul. Kalian di sini udah diberikan data selama 1 bulan, dan untuk tugasnya akan dijelaskan oleh Bapak Khairul Marianto. Untuk Bapak Khairul, silakan. Ya, di sini kalian akan mengerjakan tugas pertama kalian, yaitu menginput data yang ada di kertas itu, data 1 bulan keuangan perusahaan. Lalu dimasukin ke Excel, akan disetorkan ke perusahaan. Baik, kalian sudah diberikan tugas oleh perusahaan dan sudah dijelaskan juga oleh Bapak Khairul. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa berkonsultasi kepada saya ataupun kepada Bapak Khairul. Selamat bekerja dan semoga kalian nyaman di perusahaan PT Nusa Bangsa. Terima kasih, cukup sekian video dari saya tentang tahapan-tahapan merekrut karyawan baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.